Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita akan melihat dari Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kami boleh sekali lagi mendengarkan dan belajar firman-Mu. Kami tahu firman-Mu itu Tuhan sungguh kami butuhkan di dalam hidup kami, yang menuntun langkah kehidupan kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Allah Rohul Kudus kiranya mengurapi kami semua dan juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Kenapa ya Bapak Ibu Saudara kalau kita menanyakan kabar pasti jawabannya baik-baik saja atau luar biasa. Walaupun keadaan kita kadang gak baik-baik saja, tetap saja kalau ditanya apa kabar kita akan jawab baik, luar biasa. Mungkin saudara berkata, malulah Bu kalau ngaku gak baik. Apalagi kalau yang tahu itu adalah musuh saya, tahu saya nggak baik-baik saja. Di mana Bu harga diri saya? Saudara, walaupun sebenarnya kita tahu ngaku baik-baik padahal tidak. Itu bukan cuma nipu diri sendiri, tetapi itu bisa mencelakakan diri kita sendiri, tetap saja kita lakukan. Saudara, Tegar Sinar Ramadan, seorang mahasiswa dari UGM usia 18 tahun. Baru-baru ini saudara ia ditemukan tewas, bunuh diri, diduga saudara ia melompat dari lantai 11 di salah satu hotel di Sleman, Yogyakarta. Saudara, tidak jelas apa yang menyebabkannya. Memang saudara ditemukan ada surat psikologis di dalam tasnya. Diduga saudara ia punya masalah kesehatan mental. Tapi sayangnya saudara, orang-orang terdekatnya nggak ngeh dengan situasinya Tegar. Atau kalaupun tahu ngeh, saudara tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang sangat serius. Wajar sekali saudara, Tegar ini adalah seorang yang sangat cerdas. Dia ceria, dia mudah bergaul. Padahal sebenarnya saudara, Tegar sedang tidak baik-baik saja. Saudara, menjelang ajalnya, Tegar tetap menutupi kehancuran hatinya. Beberapa waktu saudara dia ada di hotel bersama dengan mamahnya dan dia berkata begini, "Ma, sehat-sehat ya Ma. Kalau mama gak ada nanti Tegar hidup sama siapa? Tegar takut sendiri. Ma, Mama kerja aja biar ada yang biayain Tegar kuliah." Itulah kalimat terakhir dari Tegar, saudara. Karena memang dia tidak pernah lagi meneruskan kuliahnya. 8 Oktober 2022 jam 3 sore ia ditemukan tewas. Saudara, pertolongan tidak pernah datang pada orang yang pura-pura bahagia. Saudara, kadang-kadang kita menghabiskan begitu banyak waktu untuk pura-pura bahagia, seolah semuanya oke. Padahal harus jujur kita akui sebenarnya hidup kita ini saudara dikepung oleh keputusasaan.
Berapa di antara kita, saudara, yang punya masalah kesehatan yang serius, bergumul dengan dosa-dosa yang sedang kita sembunyikan, atau saudara sedang berjuang untuk mempertahankan keutuhan pernikahan. Sayangnya saudara, kita seperti orang yang mengganti-ganti topeng. Topeng itu saudara bisa bernama pekerjaan, hobi, kesenangan. Topeng itu bahkan bisa bernama agama untuk menutupi kenyataan hidup yang pahit. Apa hasilnya saudara? Kita hancur berkeping-keping. Kenapa? Karena ternyata saudara kita tidak mampu membantu diri kita sendiri. Kenyataannya saudara, kita ini adalah orang yang selalu dihantui perasaan bersalah, takut, khawatir, bahkan depresi dan frustasi. Tapi saudara, walaupun demikian, berapa banyak dari antara kita, saudara, yang mau jujur berkata, oh sebenarnya saya membutuhkan pertolongan. Saudaraku, Tuhan memiliki kabar baik bagi setiap orang yang mengatakan dia membutuhkan pertolongan, membutuhkan juru selamat. Tuhan mau mengubah hidup yang hancur menjadi kehidupan yang penuh dengan keindahan. Saudara mungkin bertanya, bagaimana mungkin dalam sekejap hidup hancur bisa tiba-tiba indah? Saudara, sehancur apapun hidupmu, Tuhan mau memberikan kesembuhan kepada mereka, engkau dan saya yang sadar diri sakit, bukan yang merasa baik-baik saja. Saudara, dalam teks ini tentang Israel. Israel ini adalah umat yang merasa sombong. Mereka merasa paling istimewa, merasa paling punya Tuhan, merasa paling punya hukum, merasa paling punya perjanjian. Mereka merasa baik-baik saja, tidak butuh Tuhan. Karena itu saudara, Tuhan terpaksa mendisiplin mereka, membuang mereka ke negeri yang asing yang sangat jauh saudara. Agar mereka sadar bahwa sebenarnya mereka nggak baik-baik saja. Berapa lama mereka dibuang ke sana saudara? 10 tahun, 20 tahun, 70 tahun saudara. Setelah mereka kembali, apa yang terjadi saudara? Apakah keadaan lebih baik? Tidak saudara. Ketika mereka pulang kampung, semuanya mereka dapati sudah hancur. Rumah, harta, sanak keluarga, bahkan Tuhan pun sudah meninggalkan mereka. Saudara, ini saya gambarkan seperti seorang narapidana yang sudah puluhan tahun di penjara lalu bebas. Ketika dia bebas, dia sudah tua renta, sakit-sakitan. Udah gak punya apa-apa lagi. Dan ketika dia saudara berharap satu-satunya tempat adalah pulang ke rumah. Ketika dia pulang ke rumah, rumahnya terjual. Anak istrinya pun hilang tanpa jejak. Saudara, demikianlah keadaan Israel pada waktu itu. Terpuruk saudara. Tapi di dalam keadaan terpuruk itulah pengharapan datang. Dikatakan saudara, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati. Oh saudara, kehadiran Tuhan dirasakan seperti cahaya yang terang di ujung terowongan yang sangat gelap. Saudara, Tuhan punya kabar baik bagi mereka yang sadar betapa mereka membutuhkan juru selamat. Saudara, Tuhan mengganti duka dengan tawa. Ia menggantikan tangisan menjadi sorak-sorai. Dia mau menunjukkan kemuliaannya di dalam dan melalui hidup umatnya. Saudaraku, Tuhan, Dia datang untuk mereka yang tahu bahwa mereka sakit, bukan untuk mereka yang berpikir baik-baik saja. Saudara, akuilah bahwa sebenarnya keadaanmu dan keadaanku itu tidak baik-baik saja. Mari kita selidiki saudara. Beberapa mungkin di antara kita mengalami kesulitan kesehatan, berjuang melawan kanker. Beberapa mungkin terdesak hutang pinjaman online. Beberapa mungkin saudara ada di antara hidup dan mati. Dan mau mati aja susah rasanya. Hanya Tuhan yang tahu kenapa kok kita masih hidup. Saudara, kita harus jujur bahwa engkau dan saya adalah tawanan di dalam penjara ketakutan. Kita masih tertekan, kita masih sakit, kita masih sedih, marah, frustasi.
hidupmu dan hidupku tidak akan pernah bebas dari masalah karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Tapi kabar baiknya saudara, hal mengerikan apapun yang engkau dan saya alami itu semua akan berakhir. Kenapa? Karena Tuhan datang memberikan kabar baik kepada orang miskin, yang memberikan penglihatan kepada orang buta. Saudaraku, Tuhan memberikan kesembuhan bukan kepada orang yang merasa sehat, tapi kepada mereka yang tahu bahwa mereka adalah orang yang lemah dan berdosa. Saudara, awal dari pemulihan adalah pengakuan bahwa engkau dan saya itu tidak baik-baik saja. Mengapa? Karena hanya dengan sadar bahwa engkau dan saya miskinlah kita mencari kekayaan di dalam Kristus. Saudara, saya adalah orang yang termasuk itu kalau berdoa ingin dalam suasana yang sepi. Biasanya saudara kalau di rumah saya pilih ruangan yang paling nyaman dan saya akan berdoa ketika semuanya sudah sepi, saudara. Mengapa? Karena saya itu saudara bermasalah dengan perasaan. Saya itu harus berjuang menata perasaan saya supaya saya dapat menikmati waktu yang sangat indah bersama dengan Tuhan waktu berdoa. Memang saudara beberapa kali saya bisa meneteskan air mata tersentuh oleh firman Tuhan. Tapi itu gak tiap hari saudara. Saya memang saudara bisa juga tuh berdoa dengan tulus banget saudara. Merasakan nikmatnya berdoa. Tapi itu juga gak tiap hari saudara. Tapi ada satu waktu di mana saya bisa tiap hari menikmati persekutuan dengan Tuhan. Bisa berdoa dengan tulus. Kapan itu saudara? Waktu saya menemani anak saya Shalom selama 2 bulan menjalani masa kritisnya di rumah sakit. Oh saudara, pada waktu itu saya melihat bayi saya itu terbaring tak berdaya. Saat saya melihat dia bernafas tersengal-sengal oleh karena jantungnya bocor. Waktu saya menanti saat operasinya, saudara, saya deg-degan apakah berhasil apa tidak. Waktu saya menunggu di depan pintu kamar ICU, apakah bayi saya itu tertolong masih hidup atau tidak. Oh, pada saat itulah saudara saya bisa benar-benar berdoa dengan tulus kepada Bapa. Mungkin video berikut ini bisa menggambarkan perasaan saya. Saudara, ternyata benar, dinding rumah sakit lebih banyak melihat doa yang tulus dibanding rumah ibadah lainnya. Saudara, tidak ada hal yang paling mendesak engkau dan saya untuk memohon belas kasihan Tuhan, kecuali pada saat kita terluka dan tertindas. Ingatkah engkau di dalam Injil, orang miskin, pemungut cukai, pelacur, pengemis, orang kusta adalah orang yang paling dicari oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka lah orang yang paling menghargai kasih karunia Tuhan. Saudara, akuilah bahwa setiap hari sebenarnya engkau dan saya enggak baik-baik saja. Mungkin secara fisik, tetapi yang pasti secara rohani. Kita terkungkung oleh penjara tubuh kita yang ditarik sedemikian rupa oleh keinginan dosa. Ada dosa seks, serakah, pendendam, iri hati, marah. Setiap hari kita berjuang melawannya. Akuilah saudaraku bahwa setiap hari engkau dan saya tidak baik-baik saja. Supaya engkau dan saya mendapatkan pemulihan dari Tuhan Yesus. Saudara, mungkin kita berkata begini ya. Katanya Tuhan memulihkan. Tapi kenyataannya dunia masih gelap, Bu. Kejahatan masih merajalela. Saudara, ketika Tuhan mengubah kehidupan yang hancur menjadi kehidupan yang penuh dengan keindahan. Saudara, dia tidak mengangkat engkau dan saya keluar dari kegelapan. Tapi dia memakai engkau dan saya sebagai pemancar terangnya dalam kegelapan. Jika engkau bertanya mengapa Tuhan sepertinya dia melihat kegelapan dalam dunia ini. Saudara, sebenarnya Tuhan tidak diam. Tuhan, saudara, dalam tahtanya dia turun menjadi manusia. Dialah Yesus. Pada malam Natal di Bethlehem, saudara, dia lahir. Sekalipun dia nampak sebagai manusia yang lemah, tapi Yesus itu saudara
Dialah penggenapan janji dalam kitab Yesaya yang baru saja kita baca ini. Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ini yang luar biasa, saudara, yang tidak ada dalam kitab Yesaya. Tuhan Yesus berkata, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Oh saudara, kedatangan Yesus menandai era baru di mana terang menguasai kegelapan. Saudara, kedatangannya yang pertama bukan untuk mengubah keadaan, tetapi untuk mengubah orang. Dia tidak datang untuk mengangkat engkau dan saya dari kegelapan, tapi dia datang untuk menolong engkau dan saya memancarkan terangnya di dalam dunia yang gelap ini. Dikatakan saudara, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan, untuk memperlihatkan keagungannya. Saudara, lihatlah, engkau dan sayalah kaki Tuhan, mata Tuhan, tangan Tuhan di dunia ini. Engkau dan saya dipanggil untuk melayani Dia melalui dunia yang gelap dan sekarat ini. Saudaraku, dunia perlu tahu bahwa Tuhan ingin menyelamatkan dunia dari penindasan. Dengar ini saudara, bahwa keselamatan itu tidak melulu soal bebas dari api neraka. Saudara, keselamatan itu lebih daripada sekedar sorga setelah kita mati. Tapi keselamatan itu adalah tentang Yesus yang menjadikan engkau dan saya sebagai ciptaan barunya, yang hidup dengan cara baru di dalam dunia yang gelap ini. Saudara, tahukah saudara berapa banyak dari narapidana yang bebas dari penjara yang kemudian akan kembali lagi, balik lagi ke dalam penjara? Saudara, statistik menunjukkan sebagian besar dari mereka dalam waktu singkat akan kembali lagi ke dalam penjara. Mengapa saudara? Karena pandangan mereka soal kebebasan belum berubah. Mereka akan kembali ke dalam cara hidup yang lama. Saudara, seharusnya pembebasan yang dilakukan Yesus itu memulihkan penglihatanmu dan penglihatanku. Itu memulihkan cara kita berpikir, mengubah pemikiranmu dan mengubah pemikiranku. Saudara, situasi fisik di sekitar kita belum berubah. Tidak berubah, tapi seharusnya di dalam Yesus persepsi kita tentang dunia ini akan berubah. Itulah yang Yesus lakukan sejak kedatangannya yang pertama sampai nanti kedatangannya yang kedua kali. Masa lalu kita tetaplah masa lalu kita saudara. Dunia luar kita masih tetap sama. Tetapi ketika Yesus memulihkan engkau dan saya dari dalam, engkau dan saya berubah dan cara kita melihat dunia ini pun berubah. Saudara, ada seorang guru. Dia merasa jengkel dan juga agak marah dengan salah seorang muridnya yang bolos udah lama banget saudara. Gak ada surat izin, gak ada kabar berita apapun dari muridnya itu. Bu guru ini saudara semakin jengkel ketika dia tanya kepada muridnya yang lain, ada yang tahu gak dengan temanmu itu? Ada salah seorang murid yang berkata, aduh bu, dia itu di rumah terus. Gak kemana-mana, paling dia juga malas bu. Main game aja kerjanya terus. Saudara, ditunggu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu. Tetap saja murid itu tidak datang, tidak masuk sekolah. Bu guru penasaran saudara. Masa sih malasnya lama banget, gak takut apa ketinggalan pelajaran? Karena penasaran saudara, bu guru kemudian berkunjung ke rumah sang murid itu. Betapa tertegunnya bu guru ketika melihat muridnya itu saudara di rumahnya. Ngapain saudara? Sedang menggendong adiknya. Ketika murid itu melihat bu guru datang, begitu ketakutannya dia saudara. Lalu bu guru berkata, jangan takut nak, bu guru hanya mau tahu kenapa kamu kok lama banget gak masuk sekolah. Dan ketika si murid itu bercerita, pecahlah tangisan bu guru. Muridnya itu berkata, saudara, saya harus jaga adik bu. Ibu saya baru saja meninggal. Dulu ada yang membangunkan saya pagi-pagi, sekarang sudah gak ada.
Saya kangen ibu saya, Bu. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukan diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Oh, oh, hanya rindu. Oh, Saudara, sebelum pulang, Bu Guru berkata kepada muridnya ini, "Nak, gak apa-apa kamu bawa adikmu, kamu jaga adikmu, bawa ke kelas ya nak. Yang penting kamu sekolah. Kamu harus mencapai cita-citamu jadi tentara. Ibu sayang kamu, nak." Saudara, kejengkelan berubah menjadi belas kasihan ketika Bu Guru melihat dengan cara yang baru. Saudaraku, lihatlah gelapnya dunia ini dari kacamata salib, saudara. Bukankah dari salib itu engkau ingat Tuhan Yesus memandang dunia berdosa dengan penuh belas kasihan. Dia berkata, saudara, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, dari salib itu, ketika Tuhan Yesus memandang penjahat jahanam yang disalibkan di sebelah kirinya, Yesus melihat dengan penuh cinta. Dan Yesus berkata, "Hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudara, saat engkau dan saya memandang dunia ini dari salib, engkau akan melihat gelapnya dunia ini justru membuat terang Injil yang kita bawa dalam hidup kita memancar lebih terang. Saudaraku, Tuhan ingin menyembuhkan dunia dengan cara menyembuhkan engkau dan saya, anak-anaknya. Dunia perlu bukti arti pengampunan dari Tuhan. Saudara, dari mana? Ketika dunia melihat orang-orang Kristen seperti engkau dan saya memiliki hati yang luas untuk memaafkan bahkan orang yang paling tidak pantas dimaafkan. Dunia perlu melihat Tuhan, saudara, melalui pejabat Kristen yang jujur di tengah-tengah gempuran segala urusan butuh uang pelicin. Saudara, dunia perlu melihat Tuhan melalui polisi, tentara, dokter Kristen yang mengabdi dengan hati. Meski sepi pujian, dunia perlu melihat Tuhan melalui, saudara, para pemuda-pemudi yang menjaga kekudusan hidup berpacaran di tengah-tengah slogan seks adalah hak semua orang. Saudara, kau mendapatkan berkat melimpah-limpah di dalam dunia ini, itu baik. Tetapi jauh lebih baik selama nafas hidup kita masih berhembus. Dunia yang gelap ini, saudara, mengakui ada tangan Tuhan di atas hidupmu dan hidupku sebagai anak-anaknya. Saudara, apakah engkau saat ini sedang dipenuhi ketakutan dan keputusasaan di tengah dunia ini? Apakah engkau saat ini sedang dikuasai oleh khawatir dan ketidakpastian masa depan di dalam dunia ini? Atau apakah engkau sedang marah, saudara, dan frustasi pada dunia ini? Datanglah kepada Yesus. Datanglah kepada Yesus. Saudara, dia ada di sini untuk menyembuhkan luka hatimu, untuk menanggung bebanmu dan bebanku. Datanglah, saudara, kepada Tuhan Yesus. Karena dia datang untuk menjadikan engkau dan saya ciptaan baru yang bisa bersinar terang bagi dunia yang gelap ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Di tengah dunia yang gelap ini, Engkau datang
Engkau memberikan kesembuhan. Engkau memberikan pemulihan. Engkau memberikan sukacita, pembebasan, penebusan bagi kami. Seringkali Tuhan kami merasa bahwa tidak perlu semuanya itu karena kami baik-baik saja. Tapi Engkau yang tahu keadaan kami. Kami membutuhkan Engkau juru selamat kami. Tuhan Yesus, dengan segenap hati kami mau mengatakan, pimpinlah hidup kami, ya juru selamat, mengarungi dunia yang gelap ini. Supaya kami dapat memancarkan terang-Mu yang ajaib bagi dunia ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.